Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Azmi Ramadan. Saya akan menjelaskan mengenai House of Wisdom. Masa kejayaan Baghdad adalah 1200 tahun yang lalu. Ketika itu, Baghdad adalah ibu kota yang berkembang pesat di dunia Islam. Selama sekitar 500 tahun, kota ini memiliki intelektual, budaya, dan reputasi yang diperoleh selama masa pemerintahan Khalifah Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tadid, dan Al-Muqtafi. Baghdad juga merupakan kota terkaya di dunia dan pusat pengembangan intelektual, dan menjadi yang kedua setelah Konstantinopel dengan lebih dari 1 juta penduduk. Baghdad mencapai kejayaannya karena para khalifah ini tertarik dalam mengumpulkan karya ilmiah global yang inovatif. Selain buku-buku, mereka menyatukan cendekiawan muslim untuk membuat salah satu akademi intelektual terbesar dalam sejarah yang disebut Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom. Dengan adanya para cendekiawan muslim ini menjadikan Baghdad sebagai kota markas dari seni, sains dan sastra, dan peran yang dimainkannya dalam pengembangan pengetahuan sangat besar. Nah, House of Wisdom ini dikenal dengan dua nama sesuai dengan tahap perkembangannya. Ketika itu bangunannya berbentuk seperti sebuah aula tunggal pada masa Harun al-Rashid dan dinamai Bait al-Hikmah. Tetapi kemudian ketika tumbuh menjadi sebuah lembaga atau akademi besar, pada masa Al-Ma'mun dinamai Dar al-Hikmah, dan keduanya memiliki arti rumah kebijaksanaan atau Khizanat al-Hikmah. Dan tempat ini memiliki banyak koleksi subjek ilmiah yang berbeda dalam banyak bahasa. Khalifah Muhammad Al-Mahdi pertama kali mulai mengumpulkan manuskrip ketika dia menemukan manuskrip tersebut selama ekspedisi perangnya. Selanjutnya, putranya Khalifah Al-Hadi melanjutkan pekerjaan ini sampai putranya Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Khalifah Harun al-Rashid ini secara resmi membangun koleksi ilmiah dan akademi sains. Selanjutnya itu Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 yang memerintah selama 20 tahun melanjutkan pengembangan rumah kebijaksanaan dan menetapkan bagian atau sayap untuk setiap cabang ilmu, sehingga tempat itu penuh dengan para ilmuwan dan ulama seni, penerjemah terkenal, penulis surat, penyair, dan profesional di berbagai seni dan kerajinan. Setiap hari, para cendekiawan melakukan penerjemahan, membaca, menulis, berwacana, berdialog, dan berdiskusi. Tempat tersebut merupakan tempat peleburan dari berbagai bahasa yang diucapkan dan ditulis, termasuk bahasa Arab, lingua franca, Persia, Ibrani, Syria, Aramaik, Yunani, Latin, dan Sanskerta yang digunakan untuk menerjemahkan naskah India kuno. Berikut merupakan beberapa penerjemah terkenal yang berasal dari House of Wisdom. Yang pertama itu Yuhanna Ibnu Al-Bitrik Al-Turjuman, yang dikenal sebagai penerjemah Yunus, putra patriark. Dia lebih tertarik dengan filsafat daripada obat-obatan dan menerjemahkan dari bahasa Latin, menerjemahkan buku The Book of Animal karya Aristoteles yang ada dalam 19 bab. Setelah itu ada Hunain bin Ishaq yang juga seorang penerjemah terkenal dari buku-buku yang ditulis oleh dokter Yunani Hippocrates dan Galen. Selanjutnya itu ada Al-Kindi. Al-Kindi ini dokter, filsuf, matematikawan, ahli kimia, ahli logika, dan astronom. Beliau dipilih oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk menjadi salah seorang ulama yang memimpin terjemahan karya Aristoteles. Dia memiliki perpustakaan pribadinya sendiri yang dulu disebut sebagai Al-Kindia. Nah, Khalifah Al-Ma'mun ini meminta bantuan kepada para pemimpin dunia dalam usahanya mencari ilmu pengetahuan. Yang pertama itu kepada Raja Sisilia. Dikatakan bahwa Khalifah menulis kepada Raja Sisilia untuk meminta salinan dari buku-buku yang ada di perpustakaan Sisilia yang kaya akan buku-buku filosofis dan ilmiah. Dan akhirnya Raja merespon positif dan mengirimkan salinan tersebut dari perpustakaan Sisilia. Dalam melakukan pengangkutan buku-buku tersebut, dikatakan juga bahwa Khalifah Al-Ma'mun menggunakan 100 unta untuk membawa buku-buku tulisan tangan dan manuskrip dari Khurasan di Iran
ke Baghdad. Selain itu ada Khalifah Bizantium. Khalifah Al-Ma'mun juga ingin menerjemahkan buku-buku yang ada di kerajaan Kaisar Bizantium ini. Dan Kaisar menyetujui hal tersebut, dan para ilmuwan itu pergi dan mengembalikan kembali buku-buku intelektual Yunani yang sudah diterjemahkan. Selain itu, Khalifah Al-Ma'mun juga berpartisipasi dengan para ilmuwan dan cendekiawan dalam wacana dan diskusi mereka dan membangun pusat astronomi yang disebut Marsad Falaki. Tempat itu dijalankan oleh astronom pribadinya, seorang Yahudi bernama Sanad bin Ali al-Yahudi dan seorang Muslim bernama Yahya bin Abi Mansur. Dikatakan bahwa Sanad menjadi seorang Muslim di tangan Khalifah Al-Ma'mun sendiri. Selain itu, Khalifah Al-Ma'mun juga mengikuti jejak ayahnya dalam mendirikan banyak institut dan observatorium. Dikatakan bahwa jumlah institut selama masa pemerintahannya mencapai 330. Tempat tersebut penuh dengan siswa yang mengajar berbagai mata pelajaran dalam seni dan ilmu pengetahuan. Berikut merupakan tokoh-tokoh dari House of Wisdom pada masa tersebut. Yang pertama itu ada Banu Musa bersaudara, yaitu Muhammad, Ahmad, dan Al-Hasan, yang dikenal sebagai ahli matematika dan penemu perangkat mesin. Yang kedua itu ada Al-Khawarizmi sebagai ayah Al-Jabar, ada Al-Kindi, filsuf dan penemu teori musik. Terus ada Said bin Ibnu Harun Al-Khatib, yaitu seorang penulis, dan Hunain bin Ishaq Al-Badil-Badi yang merupakan dokter dan penerjemah dan putranya Ishaq. Nah, Hunain ini menjadi penerjemah paling produktif di masanya. Sepanjang hidupnya ada 116 naskah yang telah diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab dan Suriah. Beberapa di antaranya naskah itu adalah Perjanjian Lama, Metafisika Aristoteles, hingga Timaeus yang ditulis oleh Plato. Dalam upayanya menerjemahkan sebanyak mungkin naskah dari bahasa Yunani, Hunain dibantu oleh anaknya, Ishaq ibnu Hunain, dan keponakannya Hubeish. Mereka memiliki alur kerja tersendiri, jadi si Hunain ini bertugas menerjemahkan naskah dari bahasa Yunani ke Suriah, terus keponakannya melakukan penerjemahan naskah dari bahasa Suriah ke bahasa Arab, lalu Ishaq anaknya mengoreksi hasil terjemahan tersebut. Nah, jasa Hunain dalam perkembangan pengetahuan di era kekhalifahan ini bukan hanya pada naskah-naskah terjemahan yang membuatnya menjadi julukan Syekh para penerjemah. Hunain juga menulis 29 buku tentang berbagai topik tentang kesehatan dan menyusun indeks tulisan Galenik yang berharga dan tersedia dalam bahasa Arab dan Suriah. Ia juga menulis 10 risalah tentang fisiologi, anatomi, dan perawatan mata. Risalahnya tentang perawatan mata merupakan karya paling awal yang mencakup grafik anatomi mata. Ia memberi pengaruh pada perkembangan oftalmologi tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di Eropa. Nah, nama-nama ini muncul berkali-kali di banyak buku karena orang-orang ini meneliti, menemukan, dan membangun bangunan pengetahuan yang luas berdasarkan eksperimen yang nyata yang telah memberikan landasan kuat bagi banyak hal yang kita ketahui sekarang. Nah, Khalifah Al-Ma'mun ini adalah seorang visioner pendidikan dan beberapa sejarawan memberinya gelar Master of Arab Civilization karena apa yang ditinggalkan sebagai warisan budaya Baghdad. Rumah kebijaksanaan atau House of Wisdom dan kemegahan Baghdad menjadikannya sebagai sebuah kota metropolitan yang berdenyut penuh sesak dengan pikiran-pikiran hebat pada saat itu. Selanjutnya ini kemunduran dan kehancuran dari House of Wisdom. Jadi, House of Wisdom mengalami kemunduran pada masa Khalifah Al-Mutawakkil di tahun 847 sampai 861 Masehi. Karena Khalifah Al-Mutawakkil ini lebih tertarik pada interpretasi Al-Quran dan Hadis dan kurang memperhatikan mengenai ilmu pengetahuan, sains dan ilmu pengetahuan dan juga seni, makanya
House of Wisdom ini bisa mengalami kemunduran. Selain itu, kehancuran dari House of Wisdom juga diakibatkan oleh serangan bangsa Mongol di tahun 1258 melalui pengepungan kota Baghdad sehingga menghancurkan banyak perpustakaan serta bangunan lainnya. Nah, lalu buku-buku dari perpustakaan tersebut dibuang ke sungai Tigris yang mengakibatkan sungai menjadi berwarna hitam akibat tinta yang luntur. Akan tetapi, sempat terdengar kabar bahwa beberapa buku dari House of Wisdom ini disembunyikan sehingga tidak mengalami kehancuran. Dan menurut saya, mungkin saja beberapa orang mampu mengingat 1 atau 2 buku yang setidaknya bisa sangat berharga. Lalu ada beberapa sumber juga yang mengatakan memang tidak semua buku itu dihancurkan oleh pasukan Mongol. Sehari sebelum terjadi penyerangan, Nasir al-Din al-Tusi sempat membawa 400.000 buku ke Marageh. Nah, karena bangunan dari House of Wisdom ini sudah hancur, maka saya akan menjelaskan mengenai penemuan yang ditemukan oleh ilmuwan yang pernah belajar di House of Wisdom. Yang pertama itu penemuan air mancur dan mekanika modern. Banu Musa bersaudara telah meninggalkan warisan yang berharga bagi umat Islam, yaitu karya-karya yang terangkum dalam kitab Al-Hiyal atau kitab perangkat mekanik. Dalam kitab ini, Banu Musa bersaudara membuat rancangan air mancur dalam berbagai teknik. Prinsip-prinsip geometri dan fisika telah mereka terapkan dalam pembuatan air mancur, dan mereka juga telah mampu membuat 7 model rancangan air mancur. Selanjutnya, sosok ini sudah berkarya di bidang yang sama pada 350 tahun sebelum Leonardo da Vinci lahir. Sosok itu ialah Ismail al-Jazari, lahir pada 1136 di sebuah wilayah di antara sungai Tigris dan Yufrat atau dulu dikenal dengan nama Mesopotamia dan sekarang dikenal dengan Irak, dan meninggal pada 1206. Sejumlah perangkat yang ia ciptakan pada awal karirnya terinspirasi dari penemuan sebelumnya. Ia menyebutkan karya air mancurnya terpengaruh oleh 3 ilmuwan muslim lain yang tinggal di Baghdad, bernama Banu Musa bersaudara. Meski demikian, Al-Jazari mampu menyulap inspirasinya dari sejumlah pendahulu menjadi rancangan berbagai alat yang secara prinsip menjadi dasar dari bidang mekanik modern dan terus dikembangkan oleh para akademisi dan insinyur lain. Semua karyanya itu ia tuang dalam buku Al-Jazari paling masyhur berjudul Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah atau buku pengetahuan ilmu mekanik yang ia rampungkan pada 1206. Beliau mendokumentasikan lebih dari 50 karya temuannya lengkap dengan rincian gambar-gambarnya. Buku ini berisi tentang teori dan praktik mekanik. Akan tetapi, sejarah mencatat Leonardo da Vinci, seorang Renaissance dari Italia, sebagai penemu alat-alat mekanika yang cemerlang dan maju di zamannya, tepatnya di era 1500-an hingga kematiannya pada 1519. Dan di zaman sekarang, banyak perangkat mekanik dikembangkan lagi dalam bentuk yang lebih megah. Jam air yang monumental diciptakan kembali dan dipamerkan dalam Festival Dunia Islam pada 1976. Jam gajah yang berdiri setinggi 8 meter di area India Kecil dan di Mall Ibnu Battuta di Dubai. Sejumlah mesin rancangan dibuat model animasi 3D oleh sejumlah akademisi Foundation for Science, Technology and Civilization di Manchester, Inggris. Nah, selanjutnya itu teori relativitas yang ternyata telah lama dicetuskan oleh ilmuwan muslim di abad ke-8 Masehi. Teori relativitas yang digagas oleh Albert Einstein pada abad ke-20 telah lebih dulu ditemukan oleh ilmuwan muslim yaitu Abu Yusuf bin Ashaq al-Kindi sekitar 1100 sebelumnya. Teori yang digagas Einstein juga hampir sama, akan tetapi temuan dari Einstein lebih mendetail dan dijelaskan dengan dukungan penelitian dan pengujian ilmiah karena keduanya hidup di zaman yang berbeda. Selanjutnya, penemuan aljabar, algoritma, dan sistem penomoran tidak lepas dari pengaruh Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi juga yang pertama kali memperkenalkan konsep angka menjadi bilangan dari 0 sampai 9. Dalam bukunya Al-Jabr wa Al-Muqabilah yang berarti penalaran dan perimbangan sekitar tahun 825, buku karya ulama matematika yang menciptakan angka 0 ini diimpor ke Eropa 300 tahun kemudian oleh matematikawan Italia Fibonacci. Selanjutnya itu hukum gravitasi universal. Sir Isaac Newton
dikenal sebagai penemu pertama hukum gravitasi universal. Namun jauh sebelum Newton, ilmuwan Islam yang juga salah satu dari Bani Musa bersaudara bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa ibnu Syakir yang hidup di tahun 803 sampai 873 di Baghdad, Irak, sudah menciptakan hipotesis akan adanya suatu daya tarik raksasa dalam pergerakan benda-benda luar angkasa. Dalam kitab Al-Hiyal memberikan penjelasan tentang pergerakan bola. Dalam buku, ia juga menuliskan penemuannya tentang benda langit yang menjadi subjek dalam hukum fisika bumi. Karya Abu Ja'far Muhammad lainnya adalah pembahasan tentang gerakan bintang dan hukum tarik-menarik. Ia mengungkapkan adanya gaya tarik-menarik antara benda-benda langit. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.